Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang berbahagia, sebelumnya kami mengucapkan selamat datang, selamat bergabung di pembelajaran kita walaupun secara daring, namun tentunya tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Maka untuk mengawali semangat kita hari ini, marilah kita berdoa dengan doa yang diajarkan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana alladzi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillah ala kulli hal. Baiklah, tentunya mata pelajaran kita hari ini adalah mata pelajaran PPKN, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Belajar PPKN sesungguhnya tujuannya adalah bagaimana kita sebagai warga negara itu menjadi warga negara yang baik. Maka insya Allah di kelas 7 ini kita akan belajar 6 bab. Khusus di semester ganjil ini kita akan mempelajari 3 bab. Dan bab pertama tentang perumusan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita lanjut belajar, maka persiapkan alat dan buku tulis Ananda terlebih dahulu. Silakan catat yang dianggap penting dan usahakan bisa memahami pelajaran hari ini dengan baik. Baiklah, pertemuan pertama kita pada hari ini akan membahas tentang submateri hakikat lahirnya Pancasila. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian atau siswa mampu menjelaskan peristiwa penting menjelang kemerdekaan. Setelah itu, siswa mampu menjelaskan peranan penting BPU PKI dalam perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Baiklah, kita akan masuk di pelajaran kita hari ini. Namun sebelum kita masuk pelajaran, tentunya di SD telah mempelajari tentang Pancasila, telah mempelajari tentang BPU PKI, dan insya Allah di SMP akan kembali kita pelajari, namun dalam materi yang lebih rinci lagi. Baiklah, untuk yang pertama, mari kita menelusuri sejarah penting menjelang kemerdekaan Republik Indonesia. Bahwasanya bangsa kita yang tercinta ini, bangsa Indonesia, mengalami sejarah yang panjang melawan imperialisme dan kolonialisme. Imperialisme ini adalah paham yang senantiasa ingin menguasai suatu daerah, menjadikannya sebagai daerah perluasan emperornya. Dan kolonialisme adalah paham bagaimanapun kemudian suatu negara menjadikan negara lain atau menguasai daerah lain sebagai daerah koloni atau jajahan. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang melewati itu. Melewati sejarah panjang melawan imperialisme dan kolonialisme. Sejarah mencatat diawali oleh ekspedisi navigasi Eropa di Indonesia. Ekspedisi ini adalah keluar, kemudian navigasi adalah pelayaran. Jadi bangsa Eropa masih ingat tentang penaklukan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih yang berhasil menaklukkan Konstantinopel yang saat ini adalah negara Turki. Waktu itu adalah Romawi Timur atau disebut dengan Bizantium. Penaklukan itu terjadi pada tanggal setelah dikepung selama 2 bulan lamanya, 29 Mei, kemudian tahun 1453, akhirnya Allah menakdirkan Turki atau waktu itu Konstantinopel tunduk dan ditaklukkan oleh umat Islam. Sehingga ketika itu bangsa-bangsa Eropa yang awalnya bisa dengan leluasa berdagang melewati pintu Romawi, pintu Bizantium, pintu Konstantinopel, itu mengalami merasa kesulitan
Sehingga bangsa Eropa waktu itu pun kemudian melakukan penjelajahan di abad-abad 15, ya. Maka termasuk ke Indonesia. Tercatat bahwa bangsa Portugis tahun 1511 mendarat di di Malaka, ya. Kemudian bangsa Spanyol tahun 1521 pun berlabuh di Tidore, dan bangsa Belanda tahun 1596 kemudian berlabuh di Banten. Awal daripada ekspedisi Eropa ini melalui pelayaran adalah berdagang. Namun dalam perjalanannya niat jahat itu timbul. Ya, mulai dari adanya kongsi dagang POC, kongsi dagang Belanda, Hindia Belanda waktu itu dipimpin oleh Viterbot tahun 1602, itu menjadikan wilayah Nusantara sebagai wilayah ekspedisi, wilayah pelayaran untuk berdagang. Namun dalam perkembangannya, wilayah Nusantara ini pun kemudian pada tahun 1800 dijadikan sebagai daerah koloni kerajaan Belanda pertama waktu itu. Jadi awal penjajahan di negara kita sesungguhnya diawali dari tahun 1602 sampai dengan rentetan waktu hingga kita merdeka kelak di tahun 1945. Kemudian kerajaan Belanda, terjadi revolusi di Eropa. Kerajaan Belanda mengharuskan menyerahkan wilayah Hindia Belanda ke Inggris. Tahun 1811 Indonesia atau Hindia Belanda waktu itu dijajah oleh Inggris. Hingga kemudian kembali lagi dengan adanya perjanjian, maka kerajaan Belanda mengambil alih kemudian wilayah Hindia Belanda atau Indonesia, hingga berlangsung sampai datangnya Jepang di tahun 1942. Ananda yang berbahagia, ya, awal mula kemerdekaan Republik Indonesia itu ketika Jepang menguasai Indonesia setelah Belanda menyerah di Kalijati, Subang, Jawa Barat pada tanggal 8 Maret 1942 sebagai rentetan dari peristiwa Perang Dunia II waktu itu, atau Perang Asia Timur Raya, ya, yang dikenal dalam literatur bangsa Jepang, negara Jepang. Maka ketika Jepang mendarat di Indonesia, untuk menarik simpati rakyat, Jepang mengusung propaganda. Propaganda ini sesuatu ajakan yang senantiasa dilebih-lebihkan, ya, propaganda. Ajakan yang ada niat terselubung di dalamnya. Ada gerakan semboyan, gerakan 3A. Waktu itu Nippon Pelindung Asia, Nippon ini nama lain dari Jepang. Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia. Namun pelaksanaannya sebaliknya. Kebijakan tentara pendudukan Jepang adalah kerja paksa, pengambilan paksa, dan perbudakan. Maka janji-janji manis Jepang dengan menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Di antaranya dengan mengumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 membentuk Dekorutsu Zumbi Chosakae, atau yang disingkat dengan BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Apa tugasnya? Adalah menyelidiki usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Janji pembentukan BPUPKI ini baru direalisasikan dengan pelantikan 62 anggotanya pada tanggal 29 April 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajima Widyodiningrat. Agenda utama BPUPKI adalah menyusun rancangan dasar negara atau ideologi negara yang nantinya akan lahir Pancasila sebagai hasil daripada susunan kerja dari BPUPKI, dan merancang hukum dasar negara yang nantinya akan lahirlah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara. BPUPKI mengadakan sidang meliputi masa sidang pertama tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945
membahas tentang rumusan dasar negara yang melahirkan istilah Pancasila. Ananda sekalian, sebagaimana tadi dikatakan bahwa sungguhnya Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia, maka tanggal 9 sampai 12 Agustus, Jenderal Terauchi memanggil 3 tokoh nasional ke Dalat Vietnam, yakni Ahmad Subarjo, Soekarno, dan Muhammad Hatta. Apa tujuannya? Pertama, melantik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai ketua dan wakil ketua PPKI nantinya. Yang kedua, Majelis Pembentuk Undang-Undang Dasar bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945 di Jakarta. Kemudian yang ketiga, menjanjikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang katanya Jepang, dijanji Jepang akan diproklamasikan tanggal 24 Agustus 1945. Namun dalam kenyataannya ternyata di Jepang sendiri dalam rentetan Perang Dunia II ada bom atom dijatuhkan pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Jadi sebelum dipanggil ke Vietnam di kota Hiroshima dan kota Nagasaki yang memaksa Jepang untuk menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang mulai tersebar di kalangan pemuda Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1945. Tokoh pemuda waktu itu diperkerasai oleh Khairul Saleh mengamankan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Ya, dengan mengasingkan keduanya ke Rengas Dengklok, ya, di Kabupaten Karawang pada tanggal 16 Agustus 1945. Keesokan harinya tentunya dengan perdebatan yang panjang, yang sengit, maka pada hari Jumat 17 Agustus 1945 pukul 10 pagi, naskah yang telah disusun sehari sebelumnya dibacakan oleh Soekarno di rumah kediaman Bung Karno di Jalan Pengasahan Timur nomor 56 Jakarta yang menandai lahirnya negara baru Indonesia merdeka yang kita. Ya, itulah sejarah rentetan mengenai Indonesia. Sekarang bagaimana peranan penting BPUPKI dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara? BPUPKI memiliki peranan penting dalam mempersiapkan segala perangkat dasar lahirnya sebuah negara Indonesia, yakni menyiapkan dasar negara sebagai ideologi negara dan hukum dasar negara atau konstitusi negara. Maka sebagai realisasinya BPUPKI pun mengadakan sidang. Sidang pertamanya tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 membahas tentang rumusan dasar negara yang melahirkan istilah Pancasila. Waktu itu tanggal 29 sampai 1 Mei ada tokoh pembicara yang mengemukakan dasar negara karena agenda sidangnya adalah tentang membahas rumusan dasar negara. Maka tokoh yang pertama adalah Muhammad Yamin yang berbicara pada tanggal 29 Mei 1945 mengemukakan dasar negara, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dr. Supomo tanggal 31 Mei mengemukakan dasar negara, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah dan keadilan rakyat. Oleh Supomo, kelima rumusan dasar negara dinamakan dengan Pancadharma. Yang ketiga adalah Insinyur Soekarno pun kemudian berbicara pada tanggal 1 Juni 1945 mengemukakan dasar negara, nasionalisme, kemanusiaan, mufakat, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Dalam konsepnya, Soekarno selanjutnya kelima dasar tersebut disebutnya Pancasila, yang kemudian dapat lagi diperas menjadi Trisila meliputi sosialisme, sosialdemokrasi, dan ketuhanan. Selanjutnya Trisila ini juga dapat diperas lagi, direduksi lagi menjadi Ekasila atau satu sila, yaitu gotong royong sebagai budaya bangsa Indonesia. Karena masa sidang pertama ini mengalami kebuntuan,
adanya perbedaan pendapat antara nasionalis sekuler yang menginginkan negara nasionalis dan golongan Islam tentang dasar negara. Maka dibentuklah panitia 9, beranggotakan 9 orang yang bertugas dan diketuai oleh Soekarno, yang bertugas merumuskan naskah pembukaan Undang-Undang Dasar yang mengakomodasi atau mengumpulkan seluruh perbedaan pendapat antara nasionalis, sekuler, dan golongan Islam. Yang nantinya akan lahirlah sebuah naskah yang mengakomodasi itu dalam bentuk piagam. Ya, sebagai kesimpulan pelajaran kita hari ini mengenali BPUPKI sebagai lembaga badan penting yang mengawali lahirnya negara kita. Diumumkan pertama kali pada tanggal 1 Maret 1945 oleh Jenderal Komakichi Harada dan dilantik tanggal 28 April 1945 di Gedung Chosang-in, Pejambon, Jakarta. Kemudian mulai bertugas tanggal 29 Mei 1945 dengan agenda-agenda sidang yang tentunya sudah kita bahas. Ketua Dr. Rajiv Widodiningrat, wakilnya adalah Ichiban Ase, seorang Jepang. Sekretarisnya adalah R.P. Suroso. Anggotanya awalnya 62 orang, namun ditambah sehingga jumlahnya total 67 orang. Di dalamnya ada 7 orang Jepang tanpa hak suara. Adapun tujuan dibentuk BPUPKI adalah sebagai upaya mendapat dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan bahwa Jepang akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tugas utamanya adalah mempelajari, menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, pemerintahan, dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara baru Indonesia. Baiklah, setelah kita memaparkan materi, tentunya kita bisa menyimpulkan dari apa yang telah kita bahas bersama bahwasanya peristiwa terkait menjelang kemerdekaan Indonesia adalah bagian daripada rentetan perang dunia yang dimanfaatkan oleh para anak muda, golongan muda bangsa Indonesia untuk segera melaksanakan atau menyegerakan kemerdekaan tanpa menunggu janji Jepang. Yang kedua, bahwasanya BPUPKI memiliki peranan penting dalam mempersiapkan syarat sebagai sebuah negara. Sebagai sebuah negara modern harus memiliki berbagai unsur yang tentunya dokumen yang harus didapatkan atau dilengkapi. Maka sebagai tindak lanjut dan umpan balik dan tindak lanjut pembelajaran kita, tugas Ananda coba di rumah diskusikan bersama keluarga apakah kemerdekaan Indonesia adalah benar sebagai hadiah dari pemerintah Jepang. Yang kedua, coba diskusikan pula dengan keluarga mengapa di dalam BPUPKI terdapat berbagai kelompok atau golongan yang tidak sependapat tentang rumusan dasar negara. Setelah didiskusikan, tuliskan hasil analisamu di buku tindak lanjut penugasan atau buku tugas Ananda. Sekian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa dipahami dan jangan lupa dicatat di buku catatan dan buku tugasnya sebagai tindak lanjut dari apa yang kita pelajari hari ini. Marilah kita mengucap dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.